Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi tentang pasar oligopoli. Mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dosen pengampu yaitu Bapak Supandi MM. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ermawati dengan NIM 29021500034. Saya dari Prodi Akuntansi atau kelas UN. Nah teman-teman, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari pasar oligopoli. Pasar pada umumnya merupakan tempat bertemunya atau proses hubungan timbal balik antara para penjual dan pembeli, di mana di dalam pasar tersebut menjual berbagai macam kebutuhan manusia seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah ataupun masyarakat yang berada di kalangan kelas atas. Pasar merupakan perwujudan dari kegiatan ekonomi. Pasar juga muncul karena pemenuhan akan kebutuhan semakin beragam. Pada awalnya dikenal dengan sistem barter. Di sini melakukan pertukaran barang dengan barang lain. Nah, dari sini pasar terus berkembang dengan pesatnya sampai sekarang. Berbagai jenis pasar bermunculan dengan celah-celah ekonomi berdasarkan permintaan pasar. Karena dari beberapa pengertian itulah pasar dapat digolongkan dari beberapa jenis, di antaranya pasar monopoli, pasar monopolistis, dan pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum. Nah teman-teman, itulah latar belakang dari pasar oligopoli. Pertama, di sini ada pengertian pasar oligopoli. Teori oligopoli memiliki sejarah yang cukup panjang. Istilah oligopoli pertama kali digunakan oleh Sir Thomas More dalam karyanya pada tahun 1916, yaitu Utopia 11. Dalam karya tersebut dikatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetensi ketika perusahaan di pasar lebih dari satu. Sedangkan teori oligopoli pertama kali diperkenalkan oleh Augustin Carnot pada tahun 1838 melalui karyanya, yaitu Recherches les Principes Mathématiques de l'Analyse. 50 tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand. Meskipun menuai banyak kritik, namun hingga kini teori Carnot tetap dianggap sebagai benchmark bagi teori-teori oligopoli lainnya. Nah, pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar, atau sering disebut dengan price leader. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Nah teman-teman, kita lanjut dengan ciri-ciri pasar oligopoli. Di sini, pasar oligopoli memiliki 6 ciri-ciri. Pertama, pasar oligopoli hanya terdiri atas kelompok kecil perusahaan. 2. Barang yang diproduksi. 3. Hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar. 4. Advertensi atau periklanan sangat penting dan intensif. 5. Sulit dimasuki perusahaan baru. Dan ke-6. Harga jual tidak mudah berubah. Dilanjut dengan jenis-jenis pasar oligopoli. Di sini, pasar oligopoli memiliki 2 jenis, yaitu 1. Oligopoli murni, menjual barang yang kemudian biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah atau merupakan praktek oligopoli, di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Kedua, oligopoli diferensial, menjual barang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktek oligopoli, di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Nah, lanjut ke pembahasan bentuk barang yang dihasilkan oleh pasar oligopoli. Di sini memiliki 2 bentuk barang. 1. Barang standar banyak dijumpai pada industri oligopoli yang menghasilkan bahan mentah.
misalnya aluminium, dan bahan baku, misalnya semen atau bahan bangunan. Kedua, barang berbeda corak, biasa disebut dengan differentiated product. Pada umumnya dijumpai pada industri yang menghasilkan barang akhir, seperti rokok dan sampo. Dilanjut dengan kebaikan pasar oligopoli. Di sini memiliki 4 kebaikan. 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. 2. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. 3. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Dan keempat, adanya penerapan teknologi baru. Dilanjut dengan keburukan pasar oligopoli. Keburukannya juga di sini ada 4. 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. 2. Harga yang stabil terlalu tinggi bisa mendorong. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopoli karena semangat bersaing kurang. Kemudian yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan faktor produksi. Kemudian yang ketujuh, ada hubungan dalam pasar oligopoli. Hubungannya di sini ada 2. 1. Oligopoli dengan kesepakatan atau kolusif oligopoli. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Atau kesepakatan ini kadang disebut sebagai kolusi atau kartel dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contohnya adalah kesepakatan produksi dan harga pada OPEC. Yang kedua, ada oligopoli tanpa kesepakatan atau non-kolusif oligopoli. Persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Perbedaan harga dan jumlah produksi atau bisa saling berhubungan positif timbal balik dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya atau dari pesaingnya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke model pasar oligopoli. Di sini modelnya ada 4. 1. Model permintaan yang patah atau sering disebut dengan Pinkett Demand model. Kedua, di sini ada model Carnot atau Carnot model. Yang ketiga, ada model Stackelberg atau Stackelberg model. Yang keempat, ada model perusahaan dominan atau The Dominant Firm model. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang pasar oligopoli. Kemudian, di sini saya dapat menyimpulkan pasar oligopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar atau price leader. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Pasar oligopoli itu adalah suatu pasar di mana bentuk persaingan pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam suatu wilayah area yang memiliki karakteristik tersendiri. Pasar oligopoli memiliki beberapa manfaat secara khusus seperti mampu meneliti perkembangan produk dan lebih memperhatikan kepuasan konsumen. Nah, itulah kesimpulan yang saya sampaikan tentang pasar oligopoli. Berjalan perlahan daripada tidak sama sekali. Teman-teman, cukup sekian pembahasan tentang pasar oligopoli di video kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami, semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian semua dapat memaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.